nih suaranya. Memang masih sedikit tapi shalom. Tapi Kak Vina sama guru-guru yang lain, kakak-kakak yang lain tuh seneng loh sama anak-anak yang on time. Nah, on time itu very good ya. Nanti sampai kalian kerja juga kalian pasti bisa on time. Kalau on time itu lebih disenangi loh pasti sama bosnya, sama teman-temannya. Pasti lebih disenangi kalau on time ya. Oke, silakan berdoa. Shalom, Kak. Oh iya, shalom. Kita mau doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini pada minggu ini kita akan beribadah. Berkati agar selama ibadah kami tetap lancar dan kami tetap fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak-kakak. Tuhan, tolong berkati agar internet koneksi yang kami buat beribadah ini berkati agar tetap lancar dan tidak ada putus-putus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Kak Vina. Waduh, Kak Ferry jadi cewek, jadi Cinderella apa Putri Salju tadi ya? Putri Salju. Oke, adik-adik terima kasih ya. Semangat kalian, semangat kalian hari ini, senyuman kalian, sukacitanya, semoga berlanjut ya sampai ibadahnya nanti selesai, sampai hari-hari yang kita lewati. Nah, seperti Tuhan firmankan ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, kalian sakit, kalian sedih, kita bergembira, kita akan dapat kekuatan dari Tuhan. Salah satunya saat kita memuji Tuhan. Oleh karena itu Kak Ferry undang kalian, kalau yang mau bangkit berdiri boleh deh. Lagunya kita bikin semangat supaya kita merasakan Tuhan hadir, dapat sukacita, sehingga nanti dalam kehidupan kita diberkati senantiasa, dibebaskan dari segala permasalahan, Tuhan hadir dalam pujian. Yuk, kita akan nyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris nih, judulnya Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing one more time with me. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you, I can lift it up, shining in the light of your glory. Put on your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you, I can lift it up, shining in the light of your glory. Put all your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you, I can lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you, I can lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you.
I want to see you. Katakan, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put up your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put up your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. 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 Yeay. Siapa di sini yang pengen berjumpa sama Tuhan? Lambaikan tangannya. Kak Ferry pengen ya dilawat oleh Tuhan hari demi hari. Karena kalau saat Tuhan melawat kita, akan ada damai bagi kita. Nah, itu tadi kita sudah kasih pujian buat Tuhan. Semoga berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya Kak Ferry mau kasih pengumuman buat adik-adik. Pengumumannya adalah bahwa untuk persembahan adik-adik ya, adik-adik sudah bisa catat ini, Kak Ferry nggak bosen-bosen untuk mengingatkan, ini bisa kalian screenshot saat ini, jadi nanti kalau untuk kasih persembahan, kalian bisa scan, atau di sini ada rekeningnya ya, untuk disampaikan juga ke papa mamanya, kalau mau kasih persembahan atau perpuluhan, bisa transfer ke rekening ini, bisa juga lewat OVO, GoPay, Dana, Saku, Link Aja, atau BCA Mobile, jadi berapapun yang kita kasih untuk Tuhan adik-adik, Kak Ferry percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda, entah lewat berkat jasmani maupun sukacita, damai sejahtera yang mungkin Tuhan bisa berikan kepada kita itu luar biasa banyaknya ya, nggak terhitung. Oke, itu aja pujian yang sudah kita nyanyikan, juga pengumuman yang Kak Ferry sampaikan. Nah, berikutnya ini ada satu hal yang istimewa ini. Akan ada acara yang dipandu sama Kak Dina. Acara apa yang kira-kira akan dipandu oleh Kak Dina? Langsung aja, Kak Dina silakan. Yes, luar biasa. Yang akan dipandu Kak Dina tentunya hal yang luar biasa teman-teman di sini pagi ini. Karena kita akan main peta umpet. Oh enggak ya? Yes, hari ini spesial banget karena apa? Kita kedatangan anak Tuhan yang luar biasa dan kenapa ya? Dulunya dia bukan anak Tuhan, terus anaknya siapa, Kak? Nah, kita akan tahu dia anak siapa dulu. Kemudian kenapa sih kok dia akhirnya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Apa sih yang menarik dari Tuhan Yesus? Terus perjalanannya untuk mengenal Tuhan Yesus gampangkah atau apa ya? Nah, teman-teman, yuk kita sambut, wes. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Dian. Silakan Kak Dian. Nah, ini Kak Dian udah datang lagi. Oh, Kak Dian ternyata pindah ke sawah-sawah, teman-teman tadi itu. Jadi mau peta umpet ke sawah-sawah. Kayaknya harus pindah ke sawah baru ada sinyal. Oh gitu, ya Kedengar nggak ya? ampun. Oke, Kak Dian, ini welcome di GSKI Kids Ministry Betani Manyar. Disapa dong teman-teman Kak Diannya, teman-teman. Halo Kak Dian. Halo. Nah, Kak Dian, anak-anak sekolah teman-teman. minggu. Iya, anak sekolah minggu di Betani Manyar ini luar biasa sekali, anak-anak yang kritis, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang nice banget. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan, padahal Kak Dian belum bilang tuh, belum ngomong apa-apa udah udah ada. Loh kenapa kok gitu? Kenapa kok gini gitu. Nah, untuk teman-teman juga kalau ada pertanyaan nanti boleh chat pribadi ke Kak Vina ya. Oke ya, friends. Nah, oke, langsung aja. Kak Dian, boleh nggak diperkenalkan dulu Kak Dian itu siapa, berbentuk apa? Oh enggak ya, tinggal di mana Berbentuk atau apa ya? anything. Silakan Oh Kak iya Dian. Kak, aku minta tanggal lahirnya, biodotanya kayak gitu. Oh iya, oke. Ya, silakan Kak Dian. Agak nge-freeze, Iya, agak nge-freeze ya. sorry ya.
Kayaknya ini di sini lagi hujan soalnya. Oh, oke, dalam nama Tuhan Yesus sudah lancar. Amin. Tadi udah lumayan sih, Kak. Min. Oke. Gimana? Ya, Mau silakan Kak. memperkenalkan diri aku ya? Iya, boleh Kak Dian. Tadi udah ada yang nanya-nanya biodatanya Kak Dian katanya gitu. Biodata aku. Senang. Hai, shalom ya. Nama aku Kak Dian. Umur aku sekarang baru 33, kemarin baru ulang tahun tanggal 23 Februari. Yang ke-33. Nanti kita doain ya buat Kak Dian ya. Doain ya. Oke, Saya itu kerjaannya ibu rumah tangga, punya anak 2 yang lucu-lucu, masih kecil, masih umur 5 sama umur 3. Punya suami 1 yang baik banget, yang cinta Tuhan. Ya, ada yang kurang nggak perkenalannya? Sekarang Kak Dian tinggal di mana, Kak? Aku tinggal di Jakarta, di Kedoya, Jakarta Barat. Oh, berarti bareng nih sama Kenneth sama Lionel ini. Sama-sama orang Jakarta ini, Kak. Wah, asik dong. Iya, ada Lionel dan Kenneth ini gabung sama Manyar. Oke, Kak Dian. Kak Dian, seperti yang sudah diinfokan ke teman-teman ini, Kak Dian itu kenapa sih ceritanya itu kok bisa jadi anak Tuhan gitu loh, Kak? Awal mulanya itu seperti apa sih, Kak, yang membuat Kak Dian itu dulu? Oh, itu loh kenapa sudah ada yang nanya. Nggak jadi, kok jam sebelum dulunya nggak jadi anak Tuhan itu kenapa? Oh, sebelumnya ya, belum jadi anak Tuhan ya? Sebelumnya udah jadi anak Tuhan juga, udah jadi kesayangan Tuhan juga, cuma ya perjalanan ya. Nah, Kak Dian mau cerita ya, jadi Kak Dian itu Nge-freeze, dulu Kak. dibesarkan itu di halaman Kak Dian di Tasikmalaya. Sekarang masih udah oke belum suaranya? Ya, udah ini. Sekarang udah. Coba aku matiin video dulu ya. Oke. Oke, sorry ya, matiin video ya. Yang penting suaranya ya. Jadi Kak Dian itu dulu dilahirkan di Pekalongan dan dirawat langsung oleh kakek nenek Kak Dian itu di Tasikmalaya. Nah, Kak Dian itu dirawat sama kakek nenek Kak Dian yang beragama Muslim. Kakek Kak Dian itu pengkhotbah juga, sama kayak Kak Dina tuh pelayanan kadang suka khotbah ya. Kak Dina pengkhotbah. Nah, kakek Kak Dian juga sama pengkhotbah. Hanya Maaf Kak, tadi aku live karena ini aku keputus. Oke, nggak apa-apa. Kenneth, yuk dilanjut dulu. Kak Diannya biar bicara dulu ya teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Lalu Kak Dian itu tumbuh dan besar, dibesarkan oleh kakek nenek Kak Dian yang Muslim, dirawat dengan iman dan percaya Tuhan juga, tapi menurut Muslim itu kan beda ya gitu. Tapi diajarkan untuk tetap untuk mencintai Tuhan. Jadi walaupun di agama seberang tuh Kak Dian tuh diajarkan untuk terus mencintai Tuhan melebihi dari manusia dan yang ada, dan harus beriman. Karena iman itu yang akan menyelamatkan. Itu yang Kak Dian itu selalu berpesan, hidup itu harus dengan iman, harus cinta Tuhan, harus jadi manusia yang benar di hadapan Tuhan, harus jadi manusia yang memiliki hati yang tulus mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Udah, that's it, kayak gitu. Kak Dian tumbuh dengan hidup yang kasih sayang dari orang tua. Nah, sampai Kak Dian besar, Kak Dian kerja ke Jakarta, lalu meninggal. Nah, Kak Dian tuh ketika mereka meninggal, serasa hidup itu hancur, serasa hidup itu sudah berakhir, dan Kak Dian tuh ingin menyusul kedua orang tua ke
ya pengen meninggal juga gitu, karena menurut Kadian Judulnya tak gitu. hidup aku itu udah habis gitu. Udah habis nih karena orang tua udah nggak ada gitu. Ada yang kosong di dalam jiwa, hilang harapan, hilang masa depan, hilang semuanya gitu. Jadi males, jadi sedih terus tiap hari. Sampai tiap hari itu yang Kadian ingat itu omongan papa Kadian yang selalu bilang, ketika kamu sedih, ketika kamu hancur, kamu harus berdoa, minta kepada Tuhan. Ya udah Kadian lakuin. Kadian tuh rajin banget loh teman-teman, rajin banget, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Kadian tuh terus ibadah gitu. Karena Kadian pengen ke surga, karena menurut Kadian tuh papa dan mama Kadian itu ada di surga. Jadi Kadian tuh pengen ikut mereka ke surga. Sampai Kadian tuh berdoa setiap malam, karena waktu itu Kadian masih muslim, Kadian masih ibadahnya secara muslim ya. Berdoanya gini, Tuhan, aku mau ke surga. Engkau tahu hatiku, engkau tahu isi hatiku. Aku ingin ke surga, aku tidak mau ke neraka. Karena aku ingin berkumpul dengan orang tuaku kembali di surga. Bawa aku ke surga Tuhan. Jadi selalu doanya itu terus tiap malam gitu. Tapi nggak ada damai sejahtera juga gitu. Malah makin sedih. Terus Kadian tuh nggak bisa tidur loh. Tiap hari Kadian tuh harus baru bisa tidur jam 4 pagi. Karena insomnia dan lain-lain. Lalu Kadian punya temen nih, teman baik Kadian. Nah, teman baik Kadian itu anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia cuma bilang gini, oh kamu nggak bisa tidur ya? Aku kirim lagu ya buat kamu bisa tidur, coba dengerin gitu. Ya udah, pas dengerin tuh lagunya, pada tahu nggak lagunya Kanikita sama lagunya Pak Niko? Nah, pas dengerin lagu itu ya, Kadian tuh tiba-tiba tuh jadi tenang, terus bisa tidur loh. Jam 11 malam bisa tidur sampai pagi bangun. Nah, dari situ Kadian punya pertanyaan begini, kok bisa ya lagu ini bisa bikin aku tidur dan aku tenang? Lalu aku cari tahu, ini lagu siapa? Terus penyembahannya ke Yesus. Oh, Yesus itu siapa? Karena di Kadian itu namanya Isa Al-Masih gitu kan. Lalu Kadian tuh cari tahu tuh di Google. Oh, Tuhan Yesus itu penyelamat. Nah, lalu Kadian doa lagi tuh. Kadian doa lagi, Tuhan, kalau engkau hidup, aku ingin mengikuti jalanmu. Aku ingin hidup ke surga. Aku tidak mau ke neraka. Aku ingin lihat jalan yang lurus itu. Aku ingin mencintai engkau lebih lagi. Lalu lama ya prosesnya tuh. Tiba-tiba suatu malam Kadian mimpi dikasih bunga sama orang, tapi bunganya itu di dalamnya itu ada lambang salib dari silver asli. Itu cantik banget bunganya. Lalu Kadian bilang, ini dari siapa? Terus kurirnya bilang, nggak tahu Bu, saya hanya menyampaikannya aja. Malam kedua mimpi lagi loh, dikasih bunga, ada lambang salibnya, makin gede sampai 7 malam berturut-turut. Itu yang malam ke-7 itu bunganya itu super besar, kayak bunga yang buat wedding, duka cita, dan salibnya pun makin besar. Lalu malam ke-8, Kadian tuh habis doa, itu mimpi diajak jalan-jalan sama almarhum papa Kadian ke sawah, karena Kadian sukanya di sawah teman-teman. Lalu ke sawah itu luas banget. Lalu ada satu kolam besar, di situ tuh banyak ikan emas yang gede-gede. Lagi melompati satu sinar cahaya yang sangat terang banget. Itu tuh indah banget gitu dilihat. Terus lalu Kadian tanya ke papa Kadian, papa itu apa sih yang sinar itu, yang terang itu? Lalu papa Kadian itu bilang gini, iya itulah Isa Al-Masih, Yesus itu gitu. Lalu Kadian kebangun, terus Kadian bilang, kok papa Kadian itu bilang itu Yesus gitu. Lalu Kadian doa sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, terus Kadian tuh langsung doa gini, Tuhan Yesus,
jika itu engkau juru selamat, aku ingin engkau selamatkan aku. Aku ingin engkau menyelamatkan aku dan aku ingin dibawa sama engkau ke surga. Karena Kak Dian tuh tetap tujuannya pengen nyusul papa mama Kak Dian ke surga gitu. Dari situ Kak Dian tuh mulai mempelajari Alkitab, buka-buka dari Google, belum punya Alkitab gitu. Dari Google mempelajari. Lalu Kak Dian tuh cerita ke teman Kak Dian gitu, bahwa Kak Dian mimpi seperti ini loh. Lalu teman Kak Dian tuh bawa Kak Dian ke gereja. Dia bilang, mau nggak kamu ikut aku ke gereja gitu. Anak Kak Dian punya kerinduan, Kak Dian bilang mau. Kak Dian duduk tuh di gereja, awalnya nggak ikutan nyembah karena belum ngerti gitu. Tapi selama duduk, selama penyembahan, itu Tuhan jamah Kak Dian gitu, sampai Kak Dian tuh nangis gitu di kursi. Hanya cuma bisa nangis gitu. Jiwa Kak Dian tuh tenang gitu. Tenang. Terus suatu ketika ibadah keberapa kali, Kak Dian tuh bilang gini di gereja ke teman Kak Dian, Hen, aku mau dibaptis dong. Tapi aku mau dibaptisnya hari ini ya. Kalau enggak hari ini, nanti lagi deh. Nah, di situ tuh Kak Dian bilang ini, Tuhan, kalau engkau ada, tunjukkan aku mau dibaptis hari ini, harus ada gitu. Lalu di gereja itu kan nggak bisa ya sembarangan kita minta dibaptis, sekarang juga bisa. Nah, lalu kata teman Kak Dian bilang gini, aduh di sini tuh ada jadwalnya, nanti saya tanya ya jadwalnya, jadwal baptis selam itu kapan gitu. Karena di sini tuh biasanya kalau nggak minggu pertama, minggu terakhir, sedangkan di situ waktu itu tanggal 10 Februari 2013. Masih ingat tuh ya, Kak Dian tuh dibaptis 10 Februari. Terus saya bilang gitu, nggak mau kalau nggak hari ini, nanti lagi aja. Nah, setelah selesai ibadah, tiba-tiba ada pengumuman diadakan baptis selam. Wah, Kak Dian langsung di situ nangis tersungkur, Tuhan engkau memang hidup, engkau memang ada gitu. Lalu langsung Kak Dian tuh semangat pengen baptis selam. Lalu Kak Dian pulang dulu bawa baju, lalu pergi lagi ke gereja dan mengikuti baptis selam. Ketika dibaptis, itu serasa ada yang masuk gitu ke dalam hati Kak Dian tuh, kayak ada damai sejahtera, ada sukacita, kayak punya hidup baru yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, yang bahagia, sukacita, dan nangisnya tuh nangis bahagia gitu. Nah, setelah pulang, Kak Dian tuh kayak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu. Kayak Tuhan tuh tiba-tiba datang ke mimpi, tapi dia tidak berbentuk gitu. Dia hanya sosok seperti laki-laki berbadan besar, pakai jubah putih, tapi wajahnya bersinar, nggak bisa kelihatan. Hanya sinar gitu. Dan dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu Kak Dian tuh dipeluk gitu. Pas Kak Dian bangun, bantal Kak Dian basah loh. Kak Dian ternyata nangis gitu. Ini antara mimpi atau enggak gitu. Dan di situ tuh langsung Kak Dian tuh kayak mempunyai harapan hidup lagi, mempunyai semangat hidup lagi, mempunyai sukacita lagi, dan bisa tidur nyenyak lagi gitu. Udah nggak ada nggak ada rasa sedih, kecewa, nggak ada. Tiba-tiba pokoknya bahagia, happy, dan punya semangat baru. Nah, yang Kak Dian mau berbagi buat teman-teman Kak Dian semua yang ada di sini, yuk semangat, yuk miliki ketulusan hati untuk benar-benar mencari Tuhan, ingin mengingini Tuhan lebih lagi, karena Tuhan itu pasti akan membukakan jalan, akan memperlihatkan Tuhan itu siapa ketika kita benar-benar mengingini Dia gitu. Karena Tuhan itu nggak akan memaksa kita untuk mengikuti Tuhan gitu. Tuhan tuh baik banget, teman-teman, sabar banget. Mungkin kadang kita suka nakal ya, kayak ke orang tua ngelawan gitu ya. Tuhan tuh lihat loh gitu. Tapi Tuhan itu nggak akan langsung nyentil, kamu nggak boleh gitu. Enggak. Tuhan itu nunggu kita untuk rela hatinya untuk
ditegur Tuhan, untuk juga mencari Tuhan sungguh-sungguh gitu. Nah, Kak Dian dari situ mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai Kak Dian tuh ikut ibadah kemana-mana, ke Semarang, pokoknya setiap ada ibadah Kak Dian hadir. Terus Kak Dian langsung pelayanan menjadi pendoa syafaat di satu gereja. Terus, nah tapi teman-teman Kak Dian juga punya kesedihan setelah mengikuti Tuhan gitu kan. Karena Kak Dian dicaci maki, dihina orang, karena Kak Dian memilih Tuhan Yesus. Bahkan sama saudara Kak Dian sendiri. Tapi Kak Dian itu enggak sedih gitu. Walaupun sedih, tapi ketika doa lagi, Kak Dian kan pernah doa gini, Tuhan, aku lagi sedih loh. Kok mereka menghina aku, padahal aku tuh mencari Engkau sungguh-sungguh. Padahal aku itu mencari kebenaran. Aku itu mencari Engkau gitu. Kenapa aku dihina? Lalu Tuhan Yesus mendatangi Kak Dian. Ketika Kak Dian berdoa, Tuhan Yesus bilang gini, anakku, bukan engkau yang mereka hina, bukan engkau yang mereka caci, tetapi aku. Tapi aku akan melindungi engkau di setiap jalanmu, di setiap langkah hidupmu gitu. Terus Kak Dian tuh langsung nangis bahwa Tuhan itu baik banget gitu. Tuhan, aku nggak takut untuk walaupun satu dunia menghina aku, walaupun satu dunia mencaci aku, ketika Tuhan ada di samping aku, memeluk aku tidak akan takut. Aku akan terus melangkah. Nah, dari situ Kak Dian tuh punya perubahan hidup gitu kan. Kak Dian berubah, ke keluarga Kak Dian jadi nggak keras, Kak Dian tuh jadi ke keluarga tuh jadi mengasihi walaupun mereka galak ke Kak Dian gitu kan. Nah, sampai Kak Dian tuh nggak ditegur sapa sama keluarga selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu Kak Dian menebar kasih terus ke keluarga, ke saudara gitu kan. Sampai one day ketika Kak Dian pulang, itu mereka malah memeluk gitu, malah memeluk Kak Dian bilang, oh iya kamu sekarang udah berubah ya, udah jauh lebih baik gitu. Sekarang kamu kita terima gitu. Jadi ketika aku melakukan mengasihi saudara, tidak membalas cacian dengan cacian, mereka melihat bahwa kasih Yesus itu nyata dalam hidup Kak Dian. Dan Kak Dian tuh masih berdoa sampai sekarang agar semua keluarga Kak Dian diselamatkan. Karena mereka sendiri sudah melihat betapa kasih Tuhan itu besar dalam hidup Kak Dian gitu. Bisa merubahkan Kak Dian yang tadinya suka emosian, yang tadinya kalau ditegur misalkan suka ngambek, ketika sudah ada Tuhan dalam hidup Kak Dian tuh udah bukan Kak Dian yang dulu lagi gitu. Dan saudara Kak Dian tuh melihat semua itu gitu, bahwa oh iya ya, kamu setelah mengikut Yesus kok jadi berubah gitu, kok bisa begitu. Nah Kak Dian cuma bilang, iya kamu harus cari Tuhan kamu dengan sungguh-sungguh dan miliki hati lebih lagi mencari Tuhan melebihi apapun di dunia ini. Itu teman-teman, tuh Kak Dian tuh sampai nangis kalau ingat kebaikan Tuhan. Masih banyak ceritanya. Nanti kapan-kapan boleh tanya-tanya lagi ya. Wah, luar biasa. Mau nanya apa? Oke. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman perjalanannya Kak Dian untuk Kak Dian sampai ikut terharu juga. Karena ikut ngerasain ya, pasti di posisi Kak Dian waktu itu luar biasa. Bayangin ditinggal orang tuanya mulai dari kecil. Terus Kak Dian mungkin kehilangan figur orang tua. Makanya kalau kalian di sini yang masih punya orang tua, hormati, taat sama orang tua ya, friends. Terus nenek kakeknya orang yang sayang banget sama Kak Dian, meninggal juga. Sampai akhirnya tadi Kak Dian bilang kan hampa, kering, gak ada yang namanya bahagia gitu, gak ada yang namanya sukacita. Sampai Kak Dian sempat berpikir untuk kayak maaf mengakhiri hidupnya, tapi itu nggak boleh kalian contoh ya, seperti kata Matthew. Iya. Oke, Matthew sebentar ya. Boleh gantian dulu ya sayang ya. Boleh di mute dulu Matthew. Oh, iya, Nah,
benar katanya Matthew, dan itu jangan kalian lakukan. Nah, terus Kak Dian tadi juga ngomong bahwa luar biasanya Kak Dian ini mencari cara ke surga. Bayangin, Kak Dian ada kerinduan ingin mencari surga. Dia cari di mana sih letak surga itu, di mana sih letak kebahagiaan yang tadi Kak Dian nggak rasakan itu. Kemudian Kak Dian tadi udah cerita bagaimana cara Tuhan memanggil Kak Dian. Yang luar biasanya ini bukan sulap, bukan sihir ya. Yang katanya Kak Dian tadi, biasanya gereja itu kalau mau bikin baptis, minggu kemarin kan kebetulan Kak Dina firman tentang baptis ya kan. Dan Kak Dina harapin semua masih ingat tentang itu. Di gereja Betani pun kalau mau ngadakan baptis itu ada jadwalnya teman-teman. Kita harus daftar dulu, kita mungkin minggu kesekian. Nah, Kak Dian tuh loh sampai ngomong apa tadi? Tuhan, kalau memang Tuhan itu hidup, ya kan? Aku mau dibaptis hari ini juga. Tapi kalau nggak hari ini, ya udah deh, istilahnya gitu, entar-entar aja deh, lupain aja deh, atau tergantung nanti aku mau lagi atau tidak. Tapi Tuhan Yesus menyatakan loh, dia itu Tuhan yang hidup. Dan akhirnya yang tadinya nggak pernah ada di tengah bulan misalkan, atau tidak pada jadwalnya, Tuhan buat jadwalnya khusus loh atas permintaan anaknya yang luar biasa ini. Khusus permintaannya Kak Dian. Artinya apa? Tuhan mendengar doa dan kerinduan kita, teman-teman. Dan seperti kata Kak Dian, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu tidak pernah nodong kita untuk ayo kamu harus mau jadi Kristen, ayo kamu harus tidak. Tuhan menunggu kita untuk mempersilahkan Kak Dina ini Kak Dian untuk welcome God untuk masuk ke aku. Jadi Tuhan itu seperti yang Kak Dina sering kali pernah ngomong, Tuhan kita tuh Tuhan yang sopan. Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak pernah memaksa. Ya. Tapi dia rindu, kita punya kerinduan yang sama seperti Kak Dian. Kak Dian aja yang dari seberang, dari agama seberang, rindu cari keselamatan. Nah Kak Dian, pertanyaan selanjutnya Kak. Kan kakak tadi udah masuk Kristen nih ya, berarti ya. Masuk Kristen. Dan tadi Kak Dian juga sedikit menceritakan akhirnya dibenci sama saudara-saudaranya teman-teman. Dihina di ini. Apakah tadi Kak Dian juga udah ngomong ya, setelah ikut Tuhan Yesus, rasanya itu sukacita banget ya Kak Dian. Memang yang dirasakan bedanya yang dulu, padahal Kak Dian kan juga katanya ikut cari surga ibaratnya itu dengan rajin juga. Nah, bedanya apa sama yang setelah ikut Tuhan yang dirasain ini? Kayak apa sih, mungkin bisa digambarin dikit bedanya itu gimana? Begitu sebelum terima Tuhan Yesus sama setelah terima Tuhan Yesus itu rasa bahagianya atau bedanya di mana Kak Dian? Beda banget ya ketika setelah terima Tuhan Yesus, itu hati kita itu kayak penuh damai, tenang, damai sejahtera gitu, sehingga kayak Kak Dian tuh bisa tidur yang tadinya tiap malam tuh nggak bisa tidur Kak Dian tuh, karena kalaupun bisa tidur itu harus ada yang nemenin. Kalau nggak ada yang nemenin itu harus TV nyala 24 jam baru Kak Dian tuh bisa tidur. Itu juga tidur dari jam 3, jam 4 baru bisa pules gitu. Kenapa itu Kak Dian? Nggak tahu ya, ada kayak Takut ketakutan. atau ketakutan ya? Kayak takut, ada yang aduh takut apa ini, pokoknya ada kegelisahan di dalam jiwa gitu. Tapi ketika sudah menerima Tuhan Yesus, kegelisahan itu hilang, terus jadi bisa tidur nyenyak, terus hidup itu kayak damai banget gitu. Walaupun dibenci semua orang gitu, tapi ada satu yang saya rasakan itu kedamaian. Lalu satu lagi Kak Dian tuh dulu sebelum dibaptis dan sebelum terima Tuhan Yesus itu, kalau tengah malam suka diliatin istilahnya makhluk-makhluk yang istilahnya apa itu ya,
kayak Roh hantu-hantu halus, lah roh ya. jahat Ya, gitu ya Kak, roh jahat setan-setan ya, gitu ya. roh jahat itu kadang kalau tengah malam. Jadi Kak Dian kan dulu kerja di Jakarta itu masih ngekos. Nah, ngekosnya itu di daerah Menteng. Nah, di situ kalau pulang kerja terus tengah malam gitu. Karena kan kamar mandinya itu di luar kamar. Nah, kalau tengah malam mau pipis ke kamar mandi, itu mau buka pintu, itu di depan tuh kayak udah banyak banget yang ngeliatin Kak Dian gitu. Itu Kak Dian tuh jadi takut gitu. Nah, setelah dibaptis dan setelah terima Tuhan Yesus, puji Tuhan sampai detik ini Kak Dian nggak pernah lagi ngelihat roh-roh halus di depan muka, nggak pernah lagi digangguin. Roh halus itu apa, Kak? Aku nggak ngerti. Halus itu kayak setan. Nah, kayak gaib. setan, Makhluk gaib. makhluk gaib. Kayak udah takut kali ya, udah ditebus oleh darah Yesus. Nah, puji Tuhan sampai detik ini nih, udah berapa tahun ya, dari 2013 sampai 2020. 9 tahun. Kakak berarti Ya, puji dibaptis Tuhan sekitar tuh 9 udah tahun nggak yang pernah lalu. ngeliat lagi, nggak pernah digangguin lagi gitu. Wow, sekeren itu loh darah Yesus ya berkuasanya. Jadi teman-teman, kalian udah nggak salah pilih, setan atau roh jahat apapun di dunia ini takut sama Tuhan Yesus ya. Dan kalau ada ayat lagi untuk yang dirasakan Kak Dian ini, kan ada tuh, datanglah padaku yang letih lesu berbeban berat, nah aku akan memberikan kelegaan padamu. Karena walaupun pernah nggak sih kalian diajak sih ke mall yang pesta apa, tapi kalian nggak bahagia gitu loh. Mungkin yang dirasakan Kak Dian bedanya. Tapi kalau yang namanya sukacita itu walaupun kita ada masalah, ada bertengkar sama si A, si B, si C, dibenci ya, bukan bertengkar, dibenci sama si A, si B, tapi ada rasa yang happy, sukacita, yang itu nggak bisa kita dapetin di luar Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, Kak Dian, itu tadi ya perbedaannya teman-teman sebelum terima Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus, perbedaannya yang sangat mencolok itu. Lah, Kak Dian, setelah menerima Tuhan Yesus, apakah setelah itu misalkan Kak Dian langsung kayak nggak pernah ada masalah, ya mungkin yang dibenci saudara itu aja ya, tapi dari diri Kak Dian misalkan setelah terima Tuhan Yesus, menikah, segala macam, apa ada nggak hal-hal buruk terjadi yang kesannya itu hukuman, kamu sih salahnya pindah agama, tuh kan jadinya gini, ada nggak yang kayak gitu Kak Dian? Boleh ulang? Oh, jadi Kak Dian setelah ikut Tuhan Yesus, apakah tidak pernah ada masalah yang terjadi? Contohnya kalau tadi dibenci sama saudara-saudara ya, itu kan karena Kak Dian pindah agama nih. Jadi pamannya, keponakan mungkin, om, tante, segala macam jadi benci sama Kak Dian. Tapi setelah itu ada hal buruk lain nggak yang menimpa Kak Dian? Bukan hal buruk yang gimana ya? Kesannya itu kalau orang bilang hukuman, kapok sih kamu, syukurin tuh, makanya jangan pindah agama, gini sih gara-gara kamu pindah agama. Ada nggak kejadian-kejadian seperti itu Kak Dian? Sepanjang Kak Dian ikut Tuhan sih nggak ada ya kalau untuk masalah kayak gitu. Karena setiap ada masalah itu Tuhan Yesus tuh selalu membela dengan ajaib gitu. Kayak kayak bertengkar aja, kayak bukan bertengkar, kayak dibenci aja. Itu lama-lama yang membencinya itu malah justru terkagum gitu, bahwa melihat, oh iya ya, Dian semenjak ikut agamanya yang sekarang, kok bisa jadi lembut ya, kok bisa jadi wise ya, kayak bijaksana ya, kok baik ya, kok dihina nggak membalas menghina ya, kok nggak marah ya gitu. Jadi mereka melihat bahwa, oh ya, dia berubah gitu. Mungkin yang mereka pahami saat ini tuh, oh ya berubah jadi lebih baik dulu kali ya gitu. Oh dia jadi berubah lebih baik, lebih sabar, nggak membalas cacian dengan hinaan lagi gitu.
Kalau masalah-masalah yang berat pasti ada ya dilalui, tapi Tuhan yang akan selalu menguatkan kita gitu. Kayak aku selalu dikuatkan Tuhan, kayak hidup sendiri itu di Jakarta ya tanpa saudara. Tapi Tuhan tuh kirim orang-orang yang untuk membela Kadian. Satu yang Tuhan berkarya dalam hidup Kadian. Tuhan kirim papa mama angkat Kadian orang Kalimantan itu lewat cara Tuhan yang ajaib. Jadi Kadian waktu itu ikutan sekolah make up dan gunting rambut di Jakarta. Lalu ada salah satu murid yang teman Kadian itu orang Kalimantan. Nah, dia itu di Jakarta itu kan hidup sendiri juga ya dari Kalimantan. Kadian tuh selalu nemenin dia, kayak dia mau butuh apa Kadian temenin. Terus dia minta tolong apa Kadian selalu bantuin dengan tulus gitu tanpa ada satupun maksud dan tujuan. Pokoknya aku hidup hanya untuk membantu gitu, pengen membantu orang banyak. Itu yang ada di pikiran Kadian. Kadian bantu dia dengan tulus. Ternyata dia selalu cerita ke mama papahnya di Kalimantan bahwa selama di Jakarta dia selalu dibantu sama Kadian. Sampai waktu mama papahnya ke Jakarta pengen kenal Kadian gitu. Mana sih gitu teman kamu itu gitu kan. Ini loh Mi, ini loh Pi, teman aku yang selalu membantu kesusahan aku selama di Jakarta. Langsung di situ tuh mereka kayak peluk Kadian gitu, kayak makasih ya nak, sekarang kamu pokoknya kalau ada apa-apa harus cerita ke mami, anggap mami papi itu mami kamu, papi kamu, dia bilang gitu. Dan puji Tuhannya ya sampai detik ini juga kita masih kontak. Dan puji Tuhannya ketika menikah, Kak Dian tuh kan nggak punya wali ya, nggak punya wali karena kan kalau saudara Kak Dian kan nggak bisa datang ke gereja. Ya Tuhan itu apa ya, di setiap masalah kita itu pasti sudah siapkan hadiah yang terindah, apa solusi yang terbaik yang udah Tuhan rancangkan gitu. Kalian tuh sempat gini nikah, aduh nikah gimana ya gitu, nggak punya wali, nggak punya keluarga yang datang. Tapi Tuhan itu tidak akan mempermalukan kita ketika kita memilih berjalan dengan Tuhan gitu. Walaupun kan namanya nikah itu menikahkan dua keluarga gitu. Keluarga laki-laki tanya, di mana keluarganya? Anak siapa gitu. Nah, mami papi angkat Kadian yang datang menjadi wali nikah Kadian. Tuhan tidak mempermalukan Kadian di depan keluarga calon mempelai Kadian saat itu gitu kan. Dan mami papi Kadian itu dari Kalimantan terbang bawa seluruh keluarga besarnya ke Bandung untuk menjadi keluarga di dalam pernikahan Kadian. Sehingga Kadian itu punya keluarga gitu di hadapan keluarga mempelai laki-laki Kadian itu. Ini loh mami papi aku, ini loh keluarga aku datang. Itu ya hampir satu pesawat penuh diangkut dari Kalimantan ke Bandung. Dan itu papi mami Kadian yang tanggung semua biayanya. Lalu Kadian juga dibeliin gaun pengantin yang terbaik sama mami papi Kadian sehingga Kadian merasa berharga, merasa punya keluarga lagi gitu dan merasa tidak dipermalukan di depan umum bahwa Kadian nikah nggak punya keluarga tuh itu karena dia pindah agama tuh jadi nikahnya nggak didampingin keluarga satupun gitu, tidak, bahkan Tuhan kasih lebih besar, lebih baik. Dan waktu pemberkatan mami papi Kadian juga yang jadi wali di gereja. Dan itu suatu anugerah, suatu berkat yang dari Tuhan yang sangat Tuhan Tuhan kirim tepat pada waktunya. Jadi pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, tidak terburu-buru, tidak juga terlambat gitu. Karena waktu itu keluarga mempelai kan ini anaknya siapa, dari mana asal usulnya, pasti ya namanya orang tua ingin menikahkan anaknya pasti nanya silsilah keluarganya dulu ya. Nah Tuhan Yesus itu ajaib banget kirim keluarga besar angkat itu dan mereka sangat mengasihi Kadian melebihi anak kandungnya sendiri gitu. Itu tepat pada waktunya ketika Kadian mau menikah gitu. Dan ketemu keluarga mami papi Kadian, ketemu mami papihnya suami Kadian saat itu gitu kan. Dan akhirnya kita jadilah menikah dan
Kak Dian tidak dipermalukan karena Kak Dian punya keluarga besar gitu. Iya. Jadi malah Tuhan itu menggantikan orang tua yang Kak Dian ini nggak milikin mulai dari kecil. Tuhan menggantikan itu di waktu yang tepat, di waktu pernikahannya Kak Dian, dan apa yang kesannya diambil dari Kak Dian, Tuhan ganti itu lebih luar biasa lagi. Itu maksudnya adik-adik. Nah, Iya, Kak Dian lebih kayaknya beberapa teman ini mungkin ada pertanyaan udah gemes tadi. Aku mau tanya, kayak gitu. Nah, yuk, boleh teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan jangan malu, jangan sungkan, mumpung Kak Dian ada di sini, apapun yang kalian mau tanyain boleh raise hand dulu. Nanti baru Kak Dina info siapa yang mau tanya ya. Kak, Atau saya mungkin mau ada. nanya, Kak. Saya mau Oke, nanya. untuk yang lain boleh pertanyaannya di di message ke Kak Vina boleh ya. Oke, Matthew tanya apa Matthew? Itu loh, Kak, kan kemarin yang pas siapa itu Kak Dian ceritain yang temannya itu bawa dia ke gereja itu kan Kak Dian masih belum tahu apa itunya, terus Kak Dian tanya aku mau dibaptis itu dia itu udah pindah atau belum, Kak? Dia udah pindah ke Kristen apa masih Muslim, Kak, itu? Oke, thank you Matthew pertanyaannya. Boleh dijawab Kak Dian. Thank you Matthew pertanyaannya. Saat itu Kak Dian belum pindah, tapi Kak Dian sudah mempelajari banyak hal tentang Yesus, sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi Kak Dian belum terima saat itu, belum terima bahwa Yesus adalah juru selamat Kak Dian gitu. Nah, saat mau dibaptis itu kan Kak Dian ditanya-tanya dulu tuh, ada apa ya? Jadi setengah jam sebelum dibaptis itu kita kayak di konseling gitu dulu. Nah, dari situ baru dituntut untuk terima Tuhan Yesus dulu, baru boleh dibaptis gitu. Tapi saat itu keinginan tiba-tiba aja gitu, ketika ibadah pengen dibaptis deh gitu. Nah, ketika itu ya muncul tiba-tiba ingin dibaptis dan ingin menerima Tuhan Yesus gitu. Jadi teman-teman mau tambahin? Oke. Ya, Nathan, Matthew, jadi maksudnya Kak Diana tadi adalah agama itu bukan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi mau kalian misalkan, oh aku Kristen, aku pasti masuk surga. Kalau cuman ngomong Kristen doang di KTP tuh ada yang bilang Kristen, agama Kristen, habis itu langsung masuk surga. Enggak seperti itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus pada saat itu kalimat Kristen itu kan dibentuk setelah Tuhan Yesus naik ke surga loh. Maksudnya bukan Tuhan Yesus yang membuat agama Kristen. Siapa yang beragama Kristen masuk surga? No. Tapi yang dikatakan di firman Tuhan adalah aku tuh Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Ya, aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Ya Tuhan Yesusnya ini loh yang membuat kita ini masuk surga. Gitu teman-teman. Jadi mau dia agama apa, bahkan misalkan aku nggak menyebut diriku Kristen, tapi aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebutan Kristen itu kan adalah pengikut Kristus kan sebenarnya. Nah, seyogyanya kalau kita udah ngomong Kristen, ya benar-benar harus mengikuti kehidupan Yesus. Seperti Kak Dian tadi bilang, ada perubahan nanti dalam dirinya. Yang dulunya pemalas jadi enggak, yang dulunya jahat jadi enggak. Itu teman-teman ya. Oke, yuk kita thank you Kak Dian sebelumnya untuk waktunya. Wah, luar biasa sekali. Kesaksiannya sangat memberkati sekali teman-teman di sini. Terberkati nggak teman-teman dengan kehadirannya Kak Dian? Yuk, boleh di-mute, di-unmute. Maksudnya gimana, Kak? Aku nggak ngerti. Kasih jempol kalau misalnya terberkati. Kalau jempol. terberkati dengan firman-Nya Kak Dian, boleh kasih jempol. Nah, kayak Kak Vina, kasih jempol. Enggak sih, Kak. Aku sih kalau kayak gitu enggak. Cuman penasaran, itu asik aja, Kak, kalau diceritainnya itu. Ceritanya sama agama itu aku suka, Kak. Iya, seru ya sebenarnya Matthew ya, tapi sayang banget
waktunya nggak banyak Matthew. Jadi maybe next time kita undang Kak Dian lagi untuk Iya, soalnya cerita-cerita aku lagi masih ya. menanyakan tentang agamanya, tentang agama, tapi bukan agamanya Kak Dian, Kak, tentang orang tuanya kayak gitulah, Kak. Wow, luar biasa ya Matthew ini, keinginan tahunya luar biasa. Oke. Oke, ya teman-teman, karena waktunya sudah berakhir, tapi next time Kak Dian mau ya diundang lagi ke sekolah Minggu Manyar ya, Betani Manyar. Mau dong. Oke, yuk kita foto. Oh, batas. Yuk kita doa untuk Kak Dian, kita arahkan tangan kita doakan Kak Dian ke Zoom ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bertatah di dalam kerajaan kudus, terima kasih sekali ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, Kak Dian, Engkau izinkan untuk bergabung bersama kami di session ini, di sekolah minggu ini Tuhan. Engkau berkati Kak Dian lebih lagi Tuhan. Engkau berkati suaminya, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan, menjadi keluarga yang sehat, bahagia, diberkati dengan berkat-Mu, berkat surga-Mu yang Tuhan yang berkelimpahan. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, pagari mereka Tuhan, pagari hidup keluarganya Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis yang menyentuh Kak Dian dan keluarganya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna dari ujung rambut hingga telapak kaki buat suami Kak Dian, buat anak-anaknya Tuhan, sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan boleh menjadi berkat yang lebih luar biasa lagi untuk orang-orang sekitarnya, sehingga Tuhan setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus boleh melihat Yesus dalam kehidupan Kak Dian dan keluarganya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah mengecewakan anak yang bersandar, berharap penuh dengan Engkau ya Bapa. Maka Tuhan, biarlah Tuhan, hidup Kak Dian Tuhan ada dalam tangan-Mu, tidak akan pernah juga dipermalukan. Dia tidak akan pernah jatuh tergeletak karena tangan-Mu yang menopangnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuserahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Acaranya, pembicaraannya boleh berhenti di sini Tuhan. Tapi biarkan Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala Tuhan, berkarya dalam setiap kehidupan Kak Dian, keluarganya, dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ya jadi tak rasa semua manusia itu butuh loh ya ke surga teman-teman. Bukan cuma orang Kristen, tapi ternyata tadi Kak Dian sharing juga, orang di agama lain itu mereka juga berpikir, mereka juga perlu pergi ke surga suatu hari nanti ya. Oke, kakak akan flashback, mundur pada waktu manusia itu ada di surga bersama dengan Bapa ya. Jadi pada waktu manusia ada di sorga, di Firdaus ya bersama dengan Bapa, ternyata manusia ini melakukan kesalahan. Kalau kakak sebut manusia itu berarti Adam dan Hawa, ya. Nah, kakak skip ceritanya, kalian bisa baca sendiri Kejadian pasal 3. Cuman kakak akan spotlight di ayat yang ini, teman-teman. Kejadian 3 ayat 9, ya. Jadi ketika mereka ini berbuat dosa, Tuhan itu memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Oke, Kak Vina bisa ngeluarin ini ya, yang pensil itu bisa nggak ya Kak Vina? Saya Kak Vina, option bentar, yang pensil itu. Nah ini ya, jadi Tuhan itu bertanya teman-teman, di manakah engkau? Pertanyaan ini menurut kakak sebenarnya agak aneh ya. Tuhan itu kan maha tahu ya. Tetapi kenapa dia sampai tanya, di mana? Kalian itu di mana? Gitu loh ya. Dan yang ditanyain sebenarnya itu bukan Hawa, bukan perempuan ini, tetapi yang cowok, yang Adam ini. Karena manusia ini itu terjemahan Alkitab kita Indonesia ini belum sempurna, teman-teman. Ya, jadi Tuhan itu memanggil Adam karena Adam yang dikasih perintah sama Tuhan. Kamu tidak boleh ya makan pohon yang satu itu, tidak boleh, pokoknya gitu ya. Dan pertanyaan di manakah engkau ini, adik-adik? Itu sebuah pertanyaan yang di dalamnya itu Tuhan itu bertanya dengan perasaan yang sangat sedih, teman-teman. Jadi sedihnya Tuhan itu seperti kehilangan orang yang dicintainya.
Nah, kalian pernah nggak merasakan perasaan yang seperti itu? Contoh, waktu kakak kehilangan papanya kakak waktu meninggal. Perasaan itulah yang Tuhan rasakan pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, di mana kamu Adam? Gitu ya, di mana kamu? Nah, Tuhan itu sedih banget teman-teman karena Tuhan kehilangan anak yang dikasihinya. Karena sebelumnya mereka bisa bertemu, mereka bisa ngobrol, mereka bisa bercanda, tapi hari itu Adam dan perempuan yang satu ini belum dikasih nama waktu itu ya. Mereka harus pergi dari hadirat Tuhan ya. Oke, yang selanjutnya Kak Vina. Nah, perasaan itu juga kakak akhirnya sekarang mengalami. Anaknya kakak kan sekolah ya di luar negeri. Kakak merasakan gini loh, dulu kalau malam kadang-kala ketemu gitu ya, bisa lihat dia makan, bisa lihat dia melakukan aktivitas. Nah, waktu kakak baca di manakah engkau, itu seperti kakak juga hari ini ngalami teman-teman. Seperti pada waktu kakak kehilangan papanya kakak, dan hari ini anaknya kakak juga nggak bisa ketemu face to face ya, kadang-kadang cuma lewat telepon gitu ya. Ya, video call. Nah, inilah perasaan Tuhan, teman-teman. Jadi kalian kalau hari ini melakukan perbuatan yang Tuhan nggak suka, itu perasaan Tuhan seperti itu. Di manakah kalian, gitu ya? Oke, yuk balik ke tadi ya, yang slide ini. Nah, ternyata Tuhan itu baik, teman-teman. Dia menyiapkan rencana besar di Kejadian 3 ayat 15 ya. Kakak akan baca secara cepat. Dan nanti kata tumit ini kalian akan perhatikan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan sedang ngomong sama si jahat, yaitu setan. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalian kalau lihat Passion of the Christ, film yang fenomenal ya di zamannya kakak waktu masih muda, sekarang pun kalian bisa lihat, di sana diceritakan bahwa pada waktu Yesus mati disalib, itu ada sebuah gambar gitu ya. Iblis itu kepalanya diinjak teman-teman ya, dalam bentuk ular. Oke, kita akan melihat kata tumit ini teman-teman. Ternyata tumit ini mengandung sebuah rahasia kalimat yang kalau kita tidak tahu clue-nya, kita akan kehilangan makna Kejadian 3 ayat 15. Ternyata di sini ada nama Yakub. Akef ini adalah nama Yakub teman-teman. Jadi Tuhan sudah menyiapkan rencana besar bahwa manusia akan diselamatkan lewat satu orang yang namanya Yakub. Jadi yakinlah, di luar keturunan Yakub, manusia tidak akan diselamatkan. Ini poin yang pertama. Selanjutnya, Kak Vina. Nah, siapakah dia keturunan Yakub? Dia adalah Yesus. Kalian kalau baca Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14 atau 17, kakak lupa, kalian boleh buka. Di sana ada nama Yakub. Ternyata Tuhan menggenapi janjinya, teman-teman. Ya, kita akan lihat apa yang Yesus katakan. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia ini diganti kata Bapa, ya, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Garis bawahi kata tunggal, nggak ada yang lain teman-teman. Kalau tunggal itu ya satu, ya, supaya setiap orang ini siapa? Kak Arif, Kak Vina, Kak Dina, Kak Ferry, Kak Christine, Matthew, Nathan, semua ada di sini teman-teman. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Wow, ini yang dicari oleh orang-orang yang di luar kekristenan teman-teman. Mereka itu takut dulu teman-teman binasa. Siapa di sini yang nggak takut masuk neraka? Kalau ada orang yang bilang aku nggak takut Kak, berarti dia termasuk orang-orang golongan ODGJ, teman-teman. Semua pasti takut. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa, ya. Jadi sudah sakit. Hari ini dia sudah sakit jiwanya, teman-teman. Karena semua orang pasti takut masuk neraka, ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah kita kembali hidup bersama dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa di Firdaus. Ya, selanjutnya ya Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini yang tadi Kak Dian katakan ya. Kakak nggak janjian sama Kak Dian, tapi Kakak juga mau kasih kalian 2 ayat yang hari ini adalah ayat yang kalian harus pegang jadi orang Kristen. Karena mempertahankan itu lebih sulit, teman-teman ya. Kalau Kak Dian dulu kan bukan orang Kristen, jadi orang Kristen.
Tapi hari ini kalian yang jadi orang Kristen dari kecil, itu bisa suatu hari nanti kalian akan kehilangan iman kalian. Lewat apa? Godaan, rintangan, tantangan. Ya, oleh karena itu ingat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, yang berkata siapa di sini teman-teman? Yesus. Akulah jalan. Nah, di kata akulah ini teman-teman, nanti minggu-minggu depan kita akan bahas. Tidak ada orang di zaman itu, di zamannya Yesus hidup, yang berani ngomong seperti ini. Makanya Yesus itu sering mau dilempari batu, sering mau dibunuh, dan akhirnya memang dia harus dibunuh, diadili secara tidak adil. Karena akulah ini, seperti Tuhan Yesus tuh ngomong begini loh, aku ini loh, Tuhan Juru Selamatmu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, paket lengkap ya. Dia sudah jalan, dia kebenaran, dia kehidupan, teman-teman. Tidak ada seorang pun yang pulang ke rumah Bapa. Kakak mau ganti kalimat ini ya. Datang kepada Bapa ini adalah tidak ada seorang pun yang pulang ke surga kalau nggak lewat aku. Perkataan ini kalian harus spotlight, kalian harus ingat, ditaruh di pikiran kalian, tapi harus taruh di hati. Tidak ada orang yang pulang ke surga kalau nggak lewat aku. Jadi teman-teman, kakak akan tutup dengan berita bahwa kalian ini sebenarnya kan sudah masuk ke usia yang akan melangkah ke sebuah sakramen yang namanya baptis. Ya, jadi jangan kalian dibaptis itu karena usia, karena kalian disuruh papa mama, karena kalian ini orang Kristen. Terlebih kalian dibaptis itu adalah kalian ini perlu hidup mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi itu artinya taat, setia, dan berjanji dalam hati. Tuhan, aku tidak mungkin akan tinggalkan kamu. Sesulit apapun hidupku besok, Tuhan, aku tidak akan tinggalkan kamu. Kak, maksudnya apa, Kak? Meninggalkan kamu, Tuhan, aku nggak bakal meninggalkan Meninggalkan kamu. Tuhan itu artinya yang kayak tadi Matthew tanya pindah agama itu loh, Matthew. Itu meninggalkan Tuhan. Kalau di Kristen itu boleh nggak, Kak, pindah agama? Ya, itu nanti minggu depan kita bahas ya, karena waktunya mepet ya. Jadi minggu depan waktu kalian pisah kelas, kalian boleh nanya ya. Jadi kakak akan tutup dengan pertobatan itu dimulai hari ini. Hari ini kalian harus bertobat, karena seperti Kak Dina tadi bilang, tidak semua orang Kristen itu orang yang bertobat, ya. Tapi orang yang bertobat pasti orang Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu bertobat, teman-teman. Tapi orang yang bertobat dia pasti orang Kristen. Ya, kakak akan ajak kalian nyembah Tuhan ya. Yuk kita. Kok Kak Arif langsung doa aja ya, soalnya cuma tinggal 10 menit. Oh, kita langsung berdoa. Oke. Nggak pakai ini ya, nggak pakai Kak Ferry itu ya. Nggak usah. Langsung aja. Iya, langsung aja. Oke, yuk kita berdoa teman-teman ya. Kak Arif. Ya. Ini langsung doa berkat ya, Vina? Enggak, nanti habis ini ada Kak Kristin. Oke, yuk kita berdoa buat firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh mendengar kesaksian dari Kak Dian Tuhan, di mana Tuhan hadir dalam hidupnya untuk menyelamatkan Kak Dian, supaya Kak Dian nanti bisa juga Tuhan hidup bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti di sorga Tuhan. Kami semua juga percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Kak Dian Tuhan. Kami juga rindu suatu hari nanti kami kembali kepada Bapa. Kami hidup di sorga bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan. Kami berjanji kami akan mengasihi Tuhan Yesus sampai kami nanti dipanggil pulang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah yang selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan Kak Kristin. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Saya minggu ini gimana? Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia agar perangnya segera berakhir dan tidak meluas ke negara-negara lain dan tidak memicu perang dunia ketiga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Samuel. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Indonesia agar cepat sembuh dari coronanya, sehingga coronanya tidak bermutasi lagi Tuhan, sehingga coronanya cepat selesai dan bangsa kami bebas dari corona Tuhan. Amin. Fani. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk Surabaya dan Jakarta Tuhan.
kiranya Engkau beri keamanan untuk Surabaya dan Jakarta, agar kami semua terhindar dari COVID, dan berkati agar pandemi ini bisa segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Selin? Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja dan teman-teman suami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan semangat bagi mereka untuk memuji namamu walau tetap online ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah dan keluarga teman-teman ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Nathan. Matthew. Matthew. Sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman Matthew yang terkena corona agar bisa cepat sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kita udah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman kita berdoa tutup. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami terima berkat rohani. Hari ini kami terima berkat jasmani dengan sempurna. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran mengisi hati dan pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.